Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Intelijensi Buatan RB, yaitu kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, tugas besar mata kuliah Intelijensi Buatan, yang dimana klasifikasi spesies bunga iris menggunakan ANN, Artificial Neural Network. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Ridho Laksono dengan NIM 123140005. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardah Santoso dengan NIM 131400031. Perkenalkan, nama saya Sigit Kurni Hartawan dengan NIM 123140033. Baik, di sini adalah implementasi model deep learning untuk prediksi multi-class pada Iris Flow dataset. Nah, pada tugas besar ini, kami diminta untuk membuat AI yang mampu belajar dari data serta nantinya bakal melakukan klasifikasi. Nah, di kelompok kami memilih Iris Flower dataset, yaitu dataset yang berisi data bunga iris dengan beberapa ciri fisik, seperti panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Nah, nantinya setiap sampel itu telah dilabeli dengan spesies yang sesuai, yaitu ada 3, Iris setosa, Iris versicolor, ataupun Iris virginica. Nah, tujuannya adalah ANN ini dapat memprediksi spesies bunga secara akurat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, yang nanti ketika dikasih data baru, model dapat mengklasifikasikannya dengan tepat. Kemudian landasan teori kecerdasan buatan dan machine learning. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, making decision, dan belajar dari pengalaman. Nah, kemudian machine learning juga merupakan teknik yang dimana dia bisa belajar dari data tanpa diprogram dengan aturan yang kaku. Dalam proyek ini, kami menggunakan supervised learning dengan data yang sudah memiliki label. Tadi ada 3 labelnya. Nah, karena ada 3 tadi, klasifikasinya termasuk menjadi multi-class, yang dimana setiap data itu nantinya dipetakan ke salah satu dari beberapa kelas yang mungkin memiliki 3 kelas. Yang pertama ada Iris setosa, Iris versicolor, serta Iris virginica. Nah, kemudian ada arsitektur Artificial Neural Network. Nah, di arsitektur ini, kami mengimplementasikan dari cara kerja otak manusia dengan neuron-neuron yang saling terhubung. Sehingga strukturnya ada 3. Yang pertama ada input layer, yaitu menerima 4 fitur fisik bunga, seperti panjang dan lebar sepal, serta panjang dan lebar petal. Kemudian ada hidden layer, yaitu melakukan komputasi kompleks untuk mengenali pola non-linear dalam data. Serta ada output layer yang bisa menghasilkan 3 keluaran probabilitas untuk setiap spesies bunga. Kemudian juga ada fungsi aktivasi ReLU serta fungsi aktivasi softmax. Kemudian juga ada ADAM. Selanjutnya untuk percobaan simulasi dari model yang telah kami bangun akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sigit Kurnia Hartawan. Kepada Sigit Kurnia Hartawan kami persilakan. Di sini kami menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Skylern sebagai proses untuk klasifikasi model. Di sini kami menggunakan file Iris CSV dari dataset bunga yang diberikan pada spesifikasi tugas besar, di mana pada kode ini kami menampilkan 5 data teratas dari file CSV yang ada, serta informasi datasetnya. Selanjutnya, kami menggunakan visualisasi untuk menentukan spesies bunga. Di sini, X adalah jenis bunganya, dan Y adalah spesiesnya. Kami menggunakan dataset ini mengubah kode setiap bunga menjadi angka numerik seperti 0, 1, dan 2. Pada model kali ini, kami menggunakan 3 layer yang terdiri dari input layer yang terdapat 4, selanjutnya ada neuron yang terdiri dari 12, dan output layer sebanyak 3, karena bunga yang ditujukan untuk klasifikasi ada 3. Dan optimizer yang kami gunakan adalah optimizer ADAM. Selanjutnya, untuk TensorFlow-nya, kami untuk memvisualisasikan neuron yang kami gunakan, kami juga menambahkan kode. Dan untuk simulasi uji kali ini, epochnya
mulai dari 50. Selanjutnya, di sini juga akan muncul visualisasi data hasil training dan conversion matrix dari training yang sudah dilakukan. Dan kami juga mencoba untuk melakukan simulasi data baru, apakah model mampu menebak apabila terdapat penambahan data baru. Selanjutnya, mungkin bisa langsung ke proses simulasinya. Di sini kami menggunakan epoch sebanyak 50 iterasi dengan batch size sebesar 16. Pada uji pertama ini, kami menggunakan epoch rendah untuk mengecek model apakah data yang dihasilkan dan akurasinya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, kita jalankan keseluruhan untuk mengecek hasilnya. Oke, jadi di sini pada kode pertama, kami hanya menampilkan 5 file CSV teratas, di mana di sini terdapat seperti sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesiesnya. Di mana pada distribusi data kali ini, untuk setiap spesies, pembagiannya merata, yaitu iris setosa sebanyak 50, iris versicolor sebanyak 50, dan iris virginica sebanyak 50. Di mana berikut adalah sebaran datanya untuk mempermudah visualisasi. Dapat dilihat bahwa iris setosa memiliki perbedaan yang signifikan, berbeda dengan iris versicolor dan virginica yang sebaran datanya berdekatan. Di sini data yang kami gunakan 120 untuk training dan 30 untuk testing. 30 data itu 10 terdiri dari iris setosa, 10 iris virginica, dan 10 lagi iris versicolor. Di sini, pada uji pertama, kami menggunakan 3 layer dengan 12 neuron. Dapat dilihat di sini adalah output untuk visualisasi pada model pertama yang kami lakukan. Dan epochnya sebanyak 50 menghasilkan akurasi sebanyak pada percobaan pertama model kami di mana di epoch 0 hingga 50 terlihat bahwa tren akurasi dan validasinya meningkat, dan pada model loss di tren loss dan validasinya semakin menurun. Di sini tingkat akurasi dari model pertama kami adalah 80%, dan pada prediksi data masih salah, di mana model pertama kali membaca dataset. Untuk ekspektasinya adalah iris setosa, iris virginica, iris versicolor, dan iris virginica. Namun pada percobaan pertama ini sebanyak 50 epoch, model kami belum mampu menebak secara akurasi dengan tinggi. Selanjutnya kita coba kembali dengan epoch sebanyak 100 untuk mengecek apakah model mampu meningkatkan akurasinya. Oke, di sini epoch berjalan sebanyak 100. Untuk model kami ini dapat dilihat bahwa akurasinya semakin meningkat. Bisa dilihat dari pada visualisasi data ini dari 95 ke 92 semakin meningkat lagi ke pada di sini dari 94 ke 98 dan semakin meningkat hingga 0,95, di mana validasi loss-nya bisa dilihat semakin turun, terlihat dari 1979 menjadi ke 1960, ke 1941, 1923, dan seterusnya. Dan pada visualisasi hasil training, dapat dilihat bahwa data terjadi pergerakan naik ke atas, di mana ini menandakan bahwa model membaca data semakin akurat, dan training loss pada epoch 0 hingga ke 100 semakin turun. Begitu juga dengan validation loss. Pada
pada pengujian epoch pertama, akurasi kami adalah 80%. Namun kita cek kembali dengan 150 kali epoch, tingkat akurasinya meningkat menjadi 96%. Dengan conversion matrix, iris setosa sebanyak 10, iris versicolor sebanyak 9, dan iris virginica sebanyak 10. Dan untuk classification reportnya, finalnya adalah di mana recall dari iris setosa adalah 1, F1 skornya 1, dan supportnya 10. Iris versicolor 0,90, F1 skornya 0,95, supportnya 10. Recallnya iris virginica 1, F1 skornya 0,95, supportnya 100. Untuk prediksi data baru, yang awalnya model masih salah dalam menebak, di mana di sini dapat dilihat iris setosa, iris virginica, dan iris virginica, sedangkan ekspektasinya adalah iris setosa, versicolor, dan virginica. Setelah model dilakukan epoch untuk yang kedua kalinya, model mampu menebak dengan benar untuk output yang dilakukan. Sekian untuk penjelasan tentang alur program yang sudah kami bikin beserta visualisasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ramadan Santoso. Oke, dari 3 skenario yang dijalankan tadi ada 3 ya. Yang pertama itu ada skenario baseline. Di sini kami menggunakan akselerator yang sederhana, yaitu dengan optimizer Adam. Hasilnya cukup baik untuk klasifikasi standar. Namun kami menemukan bahwa model ini masih kesulitan dalam membedakan spesies yang memiliki kemiripan yang tinggi. Oleh karena itu kami lanjut ke skenario yang kedua, yaitu dengan deep neural network. Kami memperdalam lapisan jaringannya dan tetap menggunakan optimizer Adam. Hasilnya di sini sangat signifikan, yaitu dengan akurasi tinggi 96,67%. Ya, ini terbukti bahwa model ini jauh lebih unggul dalam mengekstraksi fitur kompleks dan mengatasi keraguan antar spesies yang mirip tadi. Terakhir itu ada skenario yang ketiga, kami mencoba dengan SGD, Stochastic Gradient Descent. Ternyata hasilnya justru paling rendah. SGD ini menunjukkan konvergensi yang lambat dan bahkan kesulitan dalam mengenali pola pada kelas iris setosa yang seharusnya mengenali pola yang kelas iris setosa yang seharusnya mudah. Ini menegaskan bahwa pemilihan optimizer sangat krusial. Hasil dan temuan kritis. Nah, dari ketiga skenario itu ada 2 temuan yang kami soroti. Yang pertama itu ada mengenai keunggulan model terbaik. Skenario 2, Deep Neural Network dengan Adam, terbukti menjadi konfigurasi yang paling optimal. Kekuatannya utamanya terletak pada kemampuannya dalam memisahkan ambiguitas antara iris versicolor dan iris virginica. Seperti yang kita tahu, kedua spesies ini memiliki kemiripan morfologis yang tinggi dan model baseline gagal menangani ini. Tetapi model deep learning berhasil mengatasinya. Namun ada tantangan, yaitu tantangan overfitting. Meskipun dari akurasinya tinggi, tapi grafik ini menunjukkan sinyal overfitting. Ada celah yang di situ cukup besar antara training loss dan validation loss. Ini mengindikasikan bahwa model terlalu agresif dalam menghafal data yang dilatih. Hal ini menjadi catatan bagi kami, apakah kompleksitas tinggi ini efisien untuk dataset kecil iris yang hanya memiliki 150 sampel. Simpulan dan rekomendasi. Nah, di sini secara performa model optimal itu jatuh pada skenario yang kedua, yaitu kombinasi deep neural network dan Adam. Namun dari pertimbangan praktis, kami menyadari di sini bahwa arsitektur deep learning mungkin sedikit berlebihan untuk dataset kecil seperti iris. Keseimbangan antara kompleksitas model dan jumlah data sangat penting untuk mencegah overfitting di masa depan. Jadi untuk pembelajaran utamanya itu ada pertama, optimizer Adam itu jauh lebih efektif daripada SGD untuk kasus ini. Kemudian yang kedua itu ada deep network, memberikan akurasi tertinggi, tapi harus hati-hati dengan overfitting. Yang ketiga itu ada pola data menunjukkan bahwa iris setosa ini mudah dikenali, sementara tantangan sebenarnya itu ada dalam pemisahan versicolor dan virginica. Oke, itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 RB mengucapkan maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya dari kelompok 4 RB terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.